Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya, Niko Manglia Apriliana, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 22811334013, kelas A, Prodi D4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Administrasi dengan judul Kebaikan, Kebajikan, dan Kebahagiaan yang diampu oleh Pak Hanafi. Dari materi yang akan saya bahas, di sini terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian kebaikan, yang kedua, apa saja tipe-tipe kebaikan? Yang ketiga, apa pengertian kebajikan? Yang keempat, apa pengertian kebahagiaan? Yang kelima, apa macam-macam kebahagiaan? Yang keenam, apa saja contoh-contoh kebahagiaan objektif? Dan yang ketujuh, bagaimana penerapan kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan. Dalam pembahasan ini, agama apapun, kita sering diajarkan untuk mencari dan menerapkan kebaikan, kebajikan, dan juga kebahagiaan. Oleh karena itu, sebagai makhluk sosial, kita memiliki kewajiban untuk melakukan kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan. Orang yang baik selalu melakukan hal-hal baik untuk menciptakan kebahagiaan. Nah, kata baik adalah kata subjektif. Semua orang ingin terlihat baik, padahal sebenarnya mereka tidak baik sama sekali. Kita juga sering menilai orang lain baik ataupun buruk. Dalam hal agama, kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa orang lain adalah pendosa. Yang bisa kami katakan adalah bahwa seseorang bisa menjadi bingung atau salah paham jika tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kebaikan sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang berhak menilainya. Seseorang hanya bisa melihat hal-hal baik dari luar. Di sini terdapat poin kebaikan. Pengertian kebaikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kegunaan. Contohnya, insiden memiliki kebaikan yang tepat di jalur hidupnya. Arti lain dari baik adalah bahwa sifat manusia dipandang baik menurut sistem norma dan kepercayaan yang berlaku. Dalam bahasa Inggris disebut juga good, yang artinya baik. Di sisi lain, kebaikan memiliki arti membangkitkan rasa kasih sayang, kepuasan, kegembiraan, dan kesesuaian. Menjadi baik secara etis, sepadan dengan tujuannya. Sebaiknya, apa yang tidak berharga tidak berguna untuk tujuannya, apa yang berbahaya jika berbahaya atau mengakibatkan tidak tercapainya tujuan adalah buruk, dan yang dikatakan baik adalah sesuatu yang mendatangkan, memberikan perasaan senang atau bahagia. Kebaikan dari menurut istilah baik al-khair, yang berarti sesuatu sudah mencapai kesempurnaan, sesuatu yang menyebabkan rasa keharuan pada kepuasan, membawa kesenangan dan kesatuan, baik pula berarti sesuatu yang memiliki nilai kebenaran. Nilai yang dibutuhkan menaruh kepuasan, mendatangkan rahmat, menaruh perasaan bahagia, ataupun bahagia. Kebaikan jika menaruh kesenangan, kepuasan, kenikmatan yang pada nilai positif oleh orang yang menginginkannya, baik merupakan sesuatu yang berharga buat sesuatu tujuan. Baik berarti layak dilakukan, dicari, atau diinginkan. Sesuatu yang baik merupakan yang memenuhi keinginan dasar manusia. Jika diterapkan bagi kehendak manusia adalah predikat yang positif. Dalam filsafat dikatakan bahwa kebaikan melandaskan diri pada kebaikan dan setiap fenomena yang terdapat berkecenderungan mempertahankan diri.
mengejar kesempurnaan dirinya, permanen berada sebagai akibatnya dalam hakikatnya bisa bersifat dan berbuat baik. Baik dikatakan baik jika sinkron, dilakukan menurut fitrah manusia sesuai hakikatnya. Yang selanjutnya ada tipe-tipe kebaikan. Tipe-tipe kebaikan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebaikan yang terus-menerus atau sesekali membantu. Contohnya, kebaikan yang terus-menerus atau sesekali membantu yaitu mengucapkan terima kasih kepada sesama teman yang telah membantu, memberikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan administrasi. Yang kedua, ada kebaikan mencari dirinya sendiri dan sesuatu yang lain. Contoh kebaikan mencari diri sendiri dan sesuatu yang lain dengan melakukan hal-hal yang positif. Di antaranya belajar, banyak membaca buku, belajar memahami tentang pendidikan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Yang ketiga ada sukacita. Yang bagian B dan C tidak relevan. Untuk kesenangan adalah pencapaian objek yang diinginkan dan keinginan didefinisikan sebagai kecenderungan jiwa untuk mempertahankan atau memiliki objek yang diinginkan. Contoh sukacita yaitu mendapatkan hadiah dan dukungan dari orang tua, dapat banyak teman baru di lingkungan yang berkaitan dengan administrasi, bisa belajar banyak hal baru tentang administrasi perkantoran. Di sini terdapat poin kebajikan. Pengertian kebajikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, keselamatan, keberuntungan, dan lain-lain. Arti lainnya dari kebajikan adalah perbuatan yang baik. Contoh, kita harus berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Menurut Aristoteles, kebajikan adalah the state of a thing which constitutes its peculiar excellence and enables it to perform its function well in man, the activity of reason and of rational ordered habits, yang memiliki arti keadaan sesuatu yang merupakan keunggulan khasnya dan memungkinkannya untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam diri manusia. Itu adalah aktivitas akal dan kebiasaan yang tertata secara rasional. Dalam definisi ini, penekanannya ada pada karakter superior dari manusia itu sendiri dan pada hakikatnya. Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai dasar prinsip dan kebaikan moral. Kebajikan pribadi adalah kualitas yang berharga karena mereka mempromosikan kebesaran kolektif dan pribadi. Kebiasaan yang baik secara moral disebut kebajikan, dan kebiasaan buruk disebut keburukan. Kebajikan adalah perilaku, kesadaran, dan toleransi seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, kebajikan manusia tidak diukur dengan batas-batas antara makhluk, sedangkan kebaikan masih dibatasi oleh pengenalan antara satu orang dengan orang lain. Kebajikan adalah dasar dari agama, filsafat, budaya, dan bangsa. Namun, ada banyak lagi kebajikan, dan jika kita tidak memahaminya, mereka sering kali berlawanan dengan apa yang kita anggap sebagai kebajikan. Sini terdapat poin kebahagiaan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan memiliki arti kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin, keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sering dicari orang dari zaman kuno hingga zaman modern. Namun, tidak mudah untuk merumuskan atau menentukan apa sebenarnya arti dari kebahagiaan. Menentukan apa itu
kebahagiaan bisa jadi sulit. Karena setiap individu dan kelompok seringkali memiliki batas uniknya sendiri. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, berbagai pendapat muncul ke permukaan. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa status, kedudukan, kekayaan, dan lain-lain adalah hal yang patut disyukuri. Oleh karena itu, banyak orang mencari status, kedudukan, dan kekayaan dengan berbagai cara menggunakan semua keahlian mereka. Namun, pada kenyataannya status dan kedudukan sering kali merampas keberuntungan. Begitu juga kekayaan. Seringkali orang kaya begitu fokus pada kekayaannya, sehingga mereka kehilangan kedamaian dalam hidup mereka. Dan kedamaian keluarga mereka sebelumnya berkurang dan bahkan mungkin hilang sama sekali. Di sini terdapat macam-macam kebahagiaan. Kebahagiaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebahagiaan subjektif. Kebahagiaan subjektif ini meliputi seseorang akan merasa kosong, tak puas, gelisah jika keinginannya tidak terpenuhi. Kepuasan sadar yang dirasakan seseorang karena adanya keinginan hal-hal baik terjadi, yang berarti hal-hal baik. Yang kedua, ada semua orang berjuang untuk kebahagiaan. Karena semua orang berusaha untuk mencapainya keinginannya. Kebahagiaan adalah dasar dari semua perilaku manusia, tetapi ada perbedaan dalam apa yang membuat Anda bahagia. Yang ketiga, ada kebahagiaan sempurna bisa terjadi. Kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan objektif. Yang pertama ada orang-orang mencoba untuk mencapai keadaan tertentu atau sempurna kebahagiaan dalam diri mereka. Ini adalah tujuan manusia yang objektif. Yang kedua, pandangan objek kehidupan. Pandangan terhadap objek-objek kehidupan tidak lepas dari beberapa hal seperti kekayaan dan kekuasaan hanyalah alat, bukan tujuan akhir manusia untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Kebutuhan hidup jasmani seperti kesehatan, kekuatan, dan kecantikan tergolong ketidaksempurnaan. Kebutuhan jiwa adalah pengetahuan tentang kebajikan, di mana kebutuhan kebahagiaan yang mulia sangat dibutuhkan. Contoh-contoh kebahagiaan objektif. Kebahagiaan objektif adalah kebahagiaan yang biasanya seseorang alami dan mencoba untuk mencapai keadaan tertentu atau sempurna kebahagiaan dalam diri mereka. Contoh kebahagiaan objektif yang pertama ada hedonisme, yaitu kepuasan jasmani lebih utama dari rohani. Yang kedua, epikurisme, ketentraman jiwa, sebanyak mungkin menikmati dan membatasi keinginan. Yang ketiga ada utilitarisme, yaitu berguna bagi diri sendiri dan masyarakat, mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kesadaran sebagai bagian dari masyarakat. Yang keempat ada stoicisme, yaitu melepaskan diri dari keinginan, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang kelima ada evolusionisme, yaitu mencapai tujuan akhir posisi tertinggi yang belum diketahui bentuknya. Apa sih penerapan kebaikan, kebajikan, dan kebahagiaan? Penerapan-penerapannya yaitu pada kebahagiaan, mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan administrasi dengan rasa ikhlas dan tegas. Yang kedua, ada kebaikan, yaitu menolong dan membantu rekan administrasi yang sedang kesulitan dalam melakukan pekerjaan administrasinya. Yang ketiga, ada kebajikan, tidak egois, harus berpikir cerdas dan adil terhadap sesama teman atau rekan, serta menyelesaikan masalah administrasi secara bersama-sama dengan musyawarah dan kepala yang dingin. Jadi, kesimpulannya adalah kebaikan membawa kepuasan, kasih sayang, dan kegembiraan. Kebahagiaan
adalah keinginan yang terpuaskan karena kita tahu ada sesuatu yang baik dan kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketiganya saling berkaitan dan penting bagi kehidupan manusia. Dalam kebaikan, kita menemukan sukacita, dan sukacita kita menemukan kebajikan jiwa. Mari kita bersama-sama membangun sikap dan kualitas yang terpuji, sehingga kita dapat mencapai kepuasan dan kegembiraan yang membawa kedamaian dalam ketenangan dalam pikiran dan jiwa kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.